Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP, dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di video sebelumnya sudah kita bahas bab 1 dengan materi bilangan bulat. Di video ini kita akan membahas bab 2 dengan materi bilangan rasional. Atau yang sering kita dengar itu adalah bilangan pecahan. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe agar channel ini tetap berkembang dan memberikan pembelajaran matematika khususnya untuk kelas SMP. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Yang pertama kita bahas adalah pengenalan bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa atau murni. Pecahan biasa mempunyai bentuk umum A per B dengan A lebih kecil dari B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dan B tidak sama dengan 0. Kemudian A dan B adalah bilangan bulat. Ingat ya, kalau bentuk pecahan biasa, jadi A lebih kecil dari B. Atau kata lain, pembilang lebih kecil dari penyebut. Kita buat contoh. Ini adalah contoh dari pecahan biasa. Jadi, pembilang atau 1 lebih kecil dari penyebut. Kita buat contoh lagi, 5/7. Kemudian, yang kedua adalah pecahan campuran atau pecahan semu. Pecahan campuran mempunyai bentuk umum A per B dengan A lebih besar dari B. Lebih besar dari B. C, ini adalah bentuknya ya. C D per B sama dengan A per B apabila atau C adalah hasil dari bagi dan D adalah sisa pembagian A terhadap B. Kita buat contoh soal supaya lebih paham. 3/2 ini adalah contoh dari pecahan campuran. Ingat, kalau pecahan campuran, pembilang lebih besar dari penyebut. Dan ini boleh kita ubah menjadi 3/2 sama dengan 1/2. 1 yang di sini adalah sisanya, dan ini adalah hasil bagi. Jadi kalau kita buat 3/2 sama dengan 1, sisanya 1, dan tetap di pembaginya ini. Kita buat contoh lagi biar lebih paham. 11/4 sama dengan 3/4. Jadi kalau kita ubah bentuk seperti ini ke sini, tinggal kita kali. 4 dikali 2 ditambah 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian yang ketiga adalah pecahan senilai atau pecahan setara. Pecahan senilai asalkan kedua pecahan tersebut bernilai sama. Sebagai contoh, 1/2 itu sama hasilnya atau sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Perlu diingat atau perlu diketahui bahwa pecahan senilai ada cara penentuannya. Ini dia. Menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan, ya, membagi atau mengalihkan
Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, dengan bilangan yang sama. Ini perlu dipahami ya, dengan bilangan yang sama. Kita lihat contoh yang di sini. Tadi dari 1/2 sama hasilnya atau setara dengan 2/4. Kita lihat perubahannya, penyebut pembilang dikalikan ke sini 2, penyebut juga dikali 2, demikian juga ke sini, dikali 3 ke sini, kali 3, pembilang dikali 4, penyebut juga dikali 4. Kita buat contoh soal. Nah, ini kita di sini diperintahkan untuk mengisi titik-titiknya. 2/5 sama dengan titik-titik per 15 sama dengan 10 per titik-titik. Ini adalah senilai. Jadi kalau senilai itu harus sama dengannya ya. Nah, sesuai dengan cara penentuannya adalah lihat membagi atau mengali. Oke, kita lihat perubahannya dari 5 ke 15 berarti dikali 3. Jadi kalau penyebut dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di sini dari 2 ke 10 berarti dikali 5. Berarti penyebutnya juga kita buat kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Kita buat contoh yang kedua. 6/8 sama dengan 9 per titik-titik sama dengan titik-titik per 20. Nah, kalau kita lihat dari 6 ke 9, kita tidak menemukan perkalian bilangan bulat ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita sederhanakan dulu atau kita bagi dulu yang ininya. Tapi harus sama-sama pembaginya ya. Lihat di sini, membagi atau mengalikan. Nah, 6 dan 8 bisa kita bagi sama-sama dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, dari sini boleh kita lanjut bahwa dari 3 ke 9 itu dikali 3 berarti 4 ke sini juga dikali 3. Perkaliannya harus sama. Pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. Berikutnya adalah dari 4 ke 20 berarti dikali 5. Dari 3 ke sini juga dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya adalah urutan dalam bilangan pecahan. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah penyebut sama dan pembilang berbeda. Kita buat 2 pecahan. Membandingkan pecahan A per C dan B per C dengan C tidak sama dengan 0. Ingat ya, sama-sama C atau penyebutnya sama. Jika A lebih kecil dari B, maka urutan pecahannya adalah A per C lebih kecil dari B per C. Dan sebaliknya, jika A lebih besar dari B, maka urutannya adalah A per C lebih besar dari B per C. Kemudian bentuk yang kedua adalah penyebutnya berbeda, tetapi pembilangnya sama. Membandingkan pecahan A per B dan A per C
dengan ketentuan B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Ini sama-sama A ya. Pembilangnya sama. Jika A tidak sama dengan 0 dan B lebih besar dari C, maka urutan pecahannya adalah A per B lebih kecil dari A per C. Kemudian, jika A tidak sama dengan 0 dan B lebih kecil dari B, maka A per B lebih besar dari A per C. Kemudian bentuk yang ketiga adalah penyebut dan pembilang berbeda. Membandingkan pecahan A per B dan C per D dengan ketentuan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Yang pertama adalah jika A dikali D lebih besar dari B dikali C, maka urutannya adalah A per B lebih besar dari C per D. Selanjutnya, jika A dikali D lebih kecil dari B dikali C, maka urutannya adalah A per B lebih kecil dari C per D. Agar lebih memahami materi yang sudah kita bahas, kita akan membahas contoh soal. Ada sebanyak 3. Soal yang pertama adalah cari 4 pecahan senilai berurutan semakin besar dari pecahan 3/5 dan 7/9. Yang pertama kita selesaikan adalah 3/5. Kita cari pecahan yang senilai dari 3/5. Yang pertama sama-sama dibagi 2 ya. Pembilang dibagi 2 dan penyebutnya dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3/5 senilai dengan 6/10. Kemudian sama-sama dikali 3. 3/5 senilai dengan 9/15. Selanjutnya sama-sama dikali 4. 3/5 senilai dengan 12/20. Selanjutnya sama-sama dikali 5. 3/5 senilai dengan 15/25. Karena memang yang diminta adalah ada 4 ya, 4 pecahan. Jadi kalau kita urutkan, 3/5 senilai dengan 6/10, senilai dengan 9/15, senilai dengan 12/20, senilai dengan 15/25. Kemudian yang berikutnya adalah 7/9. Sama-sama dikali 2. 7/9 senilai dengan 14/18. Kemudian sama-sama dikali 3. 21/27 sama-sama dikali 4. 7/9 senilai dengan 28/36 sama-sama dikali 5. 7/9 senilai dengan 36/45. Jadi kalau kita urutkan, 7/9 sama dengan 14/18 sama dengan 21/27 sama dengan 28/36 sama dengan 35/45. Soal yang nomor 2 adalah cari 3 pecahan senilai berurutan semakin kecil dari pecahan 16/24. Jadi kalau semakin besar tadi kita kali ya. Dan kalau semakin kecil berarti ini kita bagi. Pembaginya juga harus sama. Kita buat sama-sama dibagi 2. 16 bagi 2, 24 dibagi 2. Berarti 16/24 senilai dengan 18
per 12. Walaupun 24 bisa dibagi 3, tapi 16 tidak bisa dibagi 3, berarti pembagi 3 tidak bisa kita gunakan ya. Kemudian yang 8 per 12 masih bisa kita sederhanakan atau masih bisa kita cari angka yang kecilnya. Sama-sama dibagi 2. 8 per 12 sama-sama dibagi 2, berarti 8 per 12 senilai dengan 4 per 6, dan 4 per 6 masih bisa kita bagi. Kita sama-sama bagi 2. 4 per 6 senilai dengan 2 per 3. Jadi kalau kita urutkan 16 per 24 sama dengan 8 per 12 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya soal nomor 3 adalah urutan naik dari pecahan-pecahan berikut. Kita mengurutkannya dari pecahan-pecahan yang berbeda ini. Ada 4 pecahan. Jadi cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Yang 1 per 2, 5 per 6, 3 per 4, dan 1 per 3. Kita samakan penyebutnya. Jadi yang pertama kita bahas yang 12. Kita buat yang pecahan yang senilai. Kita sama kali 6. 1 kali 6, 2 kali 6, berarti 1 per 2 senilai dengan 6 per 12. Kemudian yang 5 per 6 kita sama-sama kali 2. Jadi 5 per 6 senilai dengan 10 per 12. Ini sudah sama ya penyebutnya. Kemudian 3 per 4 kita sama-sama kali 3 agar sama penyebutnya. Berarti 3 per 4 senilai dengan 9 per 12. Oke, sudah sama ini. Yang terakhir adalah 1 per 3. Kita sama-sama kali 4. Berarti 1 per 3 senilai dengan 4 per 12. Jadi semua penyebutnya sudah sama. 1 per 2 ini, 5 per 6 ini, 3 per 4 yang ini, dan 1 per 3 ini. Setelah penyebutnya sudah sama, berarti boleh kita urutkan mana yang terkecil. Yang terkecil adalah yang pertama adalah yang ini ya, 4. Urutan keduanya adalah 6. Yang ketiga 9. Yang terakhir adalah 10. Jadi kalau kita tulis 1 per 3 lebih kecil dari 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 4 lebih kecil dari 1 per 6. Atau boleh kita urutkan, jadi urutannya adalah ini ya. Ini urutannya. Oke. Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham boleh diulangi lagi videonya. Di video ini kita masih membahas pengenalan pecahan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas operasi hitung bilangan pecahan. Ini ada 3 soal, dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah cari 4 pecahan senilai berurutan semakin besar dari pecahan 4 per 7 dan 5 per 9. Soal yang nomor 2 adalah cari 3 pecahan yang senilai dari 40 per 56. Dan yang terakhir adalah soal nomor 3. Ini dia ya pecahannya. Coba dikerjakan. Ini ada 3 soal sambil latihan
dan semakin bermanfaat video ini ya. Dan video selanjutnya kita akan membahas operasi hitung pecahan. Oke, tetap semangat dan semoga bermanfaat.